Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang akhlak terhadap diri sendiri. Sebelum masuk ke materi, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu, yang pertama, mendeskripsikan pengertian akhlak terhadap diri sendiri. Yang kedua, menjelaskan ruang lingkup akhlak terhadap diri sendiri. Yang ketiga, menjelaskan cara berakhlak terhadap diri sendiri. Yang keempat, mendeskripsikan sifat-sifat yang harus dipelihara dalam berakhlak terhadap diri sendiri. Dan yang kelima, mendeskripsikan manfaat berakhlak terhadap diri sendiri. Sebelum Ibu menjelaskan materi tentang akhlak terhadap diri sendiri, perlu kalian ketahui ruang lingkup akhlak bagi seorang muslim. Yang pertama, akhlak terhadap Allah. Yang kedua, akhlak terhadap Nabi atau Rasul. Yang keempat, akhlak terhadap diri sendiri, meliputi akhlak terhadap fisik, akhlak terhadap akal, dan akhlak terhadap ruh atau qalbu. Akhlak terhadap keluarga, meliputi akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap suami atau istri bagi yang sudah menikah, akhlak terhadap anak bagi yang sudah punya anak, akhlak terhadap kerabat, dan akhlak terhadap khodimat atau pembantu. Selanjutnya, akhlak terhadap masyarakat, meliputi akhlak terhadap sesama muslim, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap masyarakat, akhlak terhadap teman, akhlak terhadap orang yang dijumpai, dan akhlak terhadap non-muslim. Dan selanjutnya lagi, akhlak terhadap alam, yang meliputi akhlak terhadap lingkungan alam, akhlak terhadap hewan, dan akhlak terhadap tumbuhan. Membahas tentang akhlak terhadap diri sendiri, kita mulai dari pengertian. Akhlak terhadap diri sendiri adalah bagaimana memperlakukan diri sendiri sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Ia menunaikan hak-hak dirinya, tidak menzoliminya, dan berbuat adil terhadapnya. Sebagaimana tadi Ibu sudah jelaskan dalam ruang lingkup akhlak bagi seorang muslim, akhlak terhadap diri sendiri itu meliputi akhlak terhadap fisik, akhlak terhadap akal, dan akhlak terhadap qalbu atau ruhiyah. Pertama, akhlak terhadap fisik. Dalam jasad setiap insan ada hak yang harus dipenuhi. Hal itu perlu diperhatikan agar dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Hak yang harus kita berikan pada fisik atau jasad kita adalah yang pertama, seimbang dalam mengkonsumsi makanan dan minuman sesuai kebutuhan, baik porsi maupun gizinya. Tidak berlebihan, karena kalau berlebihan akan menimbulkan penyakit. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Itu arti dari potongan ayat tersebut. Selain tidak boleh berlebihan, kita juga harus memakan makanan dan minuman itu yang baik dan halal. Baik artinya tidak menimbulkan penyakit, dan halal, baik zatnya atau cara mendapatkannya.
Dan juga uang untuk membelinya juga harus halal. Kalau kita memakan yang menimbulkan penyakit atau yang haram, berarti kita menzolimi diri kita sendiri. Karena makan dan minum yang masuk ke dalam perut kita akan berpengaruh terhadap jasmani maupun rohani kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, "Hei sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Selanjutnya, dalam berakhlak terhadap diri sendiri, aspek fisik meliputi yaitu melatih fisik agar sehat dan kuat. Anak-anakku, kesehatan itu sangat penting. Kalau kita sakit, kita tidak bisa beraktivitas. Kita punya uang banyak pun tidak bisa kita nikmati. Kalau kita sakit, bahkan bisa habis untuk berobat. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjaga dan melatih fisik agar sehat dan kuat. Caranya dengan olahraga. Nah, walaupun istilah olahraga itu tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, namun rambu-rambu umum tentang hal itu ada dalam Al-Quran atau hadis. Di antaranya, hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa Muslim yang kuat lebih dicintai Allah daripada Muslim yang lemah. Selanjutnya, akhlak terhadap diri sendiri, aspek fisik, tidak merusak fisik sendiri. Di antara hal-hal yang dapat merusak diri sendiri, seperti perbuatan begadang berlebihan, merokok, miras, narkoba, zina, bahkan bunuh diri. Apabila kita melakukan itu, berarti kita zolim terhadap diri kita sendiri. Karena menyebabkan kerusakan dalam diri kita, baik itu fisik atau jasmani maupun rohani. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, "Dan janganlah kamu membunuh atau merusak dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadapmu." Selanjutnya adalah kita harus bersih fisik dan pakaian. Islam sangat memperhatikan terkait kebersihan fisik maupun pakaian. Orang yang selalu melaksanakan sholat akan bersih fisik dan pakaiannya, karena wudhu minimal 5 kali sehari. Sholat pakaian harus suci. Banyak hadis yang isinya mengindikasikan bahwa kita harus menjaga kebersihan, baik fisik maupun pakaian. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, yang artinya, "Sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan untuk siwak setiap kali sholat." Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus menjaga kebersihan gigi kita. Dalam hadis lain, "Barang siapa makan bawang merah dan bawang putih dan yang sebangsa bawang, maka hendaklah jangan dekati masjid kami. Karena sesungguhnya malaikat terganggu dengan baunya, sebagaimana terganggunya anak Adam." Jadi harus dibersihkan dulu sebelum kita bertemu dengan orang lain. Jadi hadis tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus menjaga kebersihan mulut. Hadis lain, "Barang siapa yang memiliki rambut, maka hendaklah ia memuliakan rambutnya." Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga hadis riwayat Ahmad dan Nasai mengatakan, "Suatu ketika Rasulullah berziarah mengunjungi kami, lalu melihat seorang yang pakaiannya kotor. Kemudian beliau bersabda, 'Apakah tidak ada yang dapat menyucikan bajunya?'" Nah, dan yang kelima, dalam berakhlak terhadap diri sendiri, aspek fisik ini adalah meyakini bahwa fisik ini adalah amanah dari Allah, sehingga kita harus menjaga dengan baik amanah dari Allah ini. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan terkait akhlak terhadap diri sendiri pada aspek fisik. Selanjutnya yang kedua, aspek akal. Akal merupakan komponen penting dalam diri kita.
Dengan akal, manusia dibedakan dengan hewan. Dengan akal, manusia dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Dengan akal, manusia dapat terus berinovasi dan membangun peradaban. Nah, oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat akal kita dengan baik, serta terus mengasahnya agar akal kita ini semakin berkembang. Bagaimana cara merawat akal? Yaitu tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak akal. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, perilaku seperti miras, narkoba, pornografi, berzina, dan lain sebagainya, itu merupakan perbuatan yang dapat merusak akal kita. Nah, bagaimana cara mengasah akal? Yaitu dengan memberinya ilmu. Oleh karena itu, kita wajib untuk terus mencari ilmu. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengindikasikan tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Bahkan ayat yang pertama turun pun perintah untuk membaca. Artinya perintah untuk mencari ilmu. Tentu kalian sering mendengar hadis. Mencari ilmu wajib bagi muslim dan muslimat. Kalian juga mungkin sering mendengar hadis. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Nah, selain itu, menuntut ilmu juga kita juga harus mengamalkan ilmu tersebut dalam perilaku kita. Dan yang keempat adalah mengajarkan ilmu. Dengan mengajarkan ilmu, maka ilmu kita akan semakin bertambah dan akal kita akan semakin terasah. Selanjutnya, dalam berakhlak terhadap diri sendiri, yang ketiga yaitu aspek kolbu. Apa itu kolbu? Yang dimaksud dengan kolbu oleh Al-Quran adalah sebuah pengertian batin yang bersifat ketuhanan atau rohaniah. Dinamakan kolbu karena keadaannya itu selalu bergerak, selalu berubah. Kolbu itu memiliki kecerdasan yang bersifat emosional, seperti bisa merasakan bahagia, sedih, pemaaf, penolong, pemarah, dan lain sebagainya. Selain itu juga kolbu memiliki kecerdasan yang bersifat spiritual. Jadi, iman itu ada di dalam kolbu kita. Kolbu ada 3 macam. Yang pertama, kolbun salim atau hati yang bersih. Yaitu hati yang bersih dan selamat dari berbagai nafsu yang bertentangan dengan perintah Allah. Bebas dari berbagai penyakit hati, dan taat beribadah. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Hati ini hidup tetapi sakit, kadang mengikuti hawa nafsunya, dan juga mengidap berbagai penyakit hati, seperti iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya. Juga jarang beribadah atau sering meninggalkan kewajiban beribadah. Itulah hati yang sakit. Yang ketiga, kolbun mayit atau hati yang mati, yaitu hati yang kosong dari iman, tidak pernah beribadah, selalu menuruti keinginan nafsunya. Hawa nafsunya itu membuat tuli dan buta terhadap kebenaran. Nah, bagaimana caranya agar kolbu kita ini menjadi kolbun salim? Yang pertama adalah bahwa kita harus beribadah, menjaga ibadah kita. Jangan sampai meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban adalah perbuatan dosa, dan dosa itu mengotori kolbu kita. Yang kedua, bertaubat. Dosa adalah noda bagi kolbu kita, maka noda tersebut harus dibersihkan dengan taubat. Yang ketiga adalah muhasabah, banyak introspeksi diri, memperbaiki kesalahan. Keempat, muraqabah, artinya selalu merasa diawasi oleh Allah dan selalu merasa didampingi oleh malaikat pencatat amal, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Yang kelima, mendatangi pengajian untuk menyirami rohani atau kolbu kita, agar kolbu kita itu tidak layu atau sakit
dan selalu hidup. Dan yang keenam, menghindari maksiat. Berbagai maksiat yang sudah Ibu sebutkan tadi akan menjadi kotoran bagi kolbu kita. Yang ketujuh, perbanyak zikir. Dengan zikir akan menenteramkan hati dan menghalangi bisikan setan. Dan yang kedelapan, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Sifat terpuji apa yang harus dipelihara dalam berakhlak terhadap diri sendiri? Yang pertama adalah sabar. Sabar adalah perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Jadi, sabar itu ada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Dalam melaksanakan ketaatan banyak sekali godaannya. Apakah itu malas, sibuk, dan lain sebagainya. Kita melawan godaan itu tentu perlu kesabaran yang luar biasa. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan. Dalam menjauhi larangan perlu kesabaran yang luar biasa. Karena larangan itu nampak enak menurut ukuran nafsu. Oleh karena itu perlu kesabaran dalam mengendalikan nafsu dan untuk menghindari larangan. Yang ketiga, sabar dalam menjalani musibah. Anak-anakku, kita semua ini sedang menjalani musibah dari Allah berupa pandemi COVID-19. Selain berdampak pada kesehatan, juga berdampak pada mental yang menimbulkan kecemasan dan juga berdampak sosial, perekonomian, ibadahan juga, dan kita tidak bisa beraktivitas dengan normal. Kita harus sabar dalam menjalaninya. Yang kedua adalah syukur. Syukur adalah sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah. Syukur diungkapkan dengan ucapan dan perbuatan. Syukur dengan ucapan adalah memuji Allah dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur dengan perbuatan adalah menggunakan nikmat Allah itu sesuai dengan aturannya. Jangan sebaliknya menggunakan anugerah atau nikmat Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga adalah tawadu atau rendah hati. Selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya. Apakah itu orang tua, orang muda, kaya, miskin. Kita jangan memandang rendah terhadap orang lain, menyepelekan orang lain. Kalau kita bersikap seperti itu artinya kita sombong, yang merupakan kebalikan dari tawadu. Kita tidak boleh menilai orang dari penampilannya, profesinya. Orang yang nampak sangat sederhana dalam penampilan, bahkan sangat lusuh, sehingga dipandang rendah oleh manusia. Tapi boleh jadi orang tersebut sangat mulia di mata Allah. Yang keempat, sidik. Artinya benar atau jujur. Jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kebalikan dari jujur adalah dusta atau bohong. Dan bohong itu merupakan perbuatan orang munafik. Jadi jangan dilakukan. Yang kelima, amanah. Artinya dapat dipercaya. Kebalikannya adalah khianat, mengkhianati kepercayaan. Juga merupakan ciri orang munafik. Jadi jangan dilakukan. Yang keenam adalah istiqomah. Artinya sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman, sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Yang ketujuh, ifah. Artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan memelihara kehormatan diri dari segala hal yang merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Dan yang kedelapan adalah pemaaf.
yaitu sikap suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain, tanpa ada sedikit pun rasa benci dan keinginan untuk membalas. Islam mengajarkan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menunggu permohonan maaf dari yang bersalah. Selanjutnya adalah manfaat berakhlak terhadap diri sendiri. Manfaat berakhlak terhadap diri sendiri dalam aspek fisik, yang pertama, jauh dari penyakit karena sering menjaga kebersihan. Yang kedua, tubuh sehat dan bugar. Yang ketiga, menjadikan badan kuat dan tidak mudah lemah. Manfaat berakhlak terhadap diri sendiri dalam aspek akal. Yang pertama, memperoleh banyak ilmu. Yang kedua, ilmu yang dimiliki bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, dengan ilmu dapat membantu orang lain. Dan yang keempat, dengan ilmu ditinggikan derajatnya. Manfaat berakhlak terhadap diri sendiri dalam aspek kolbu, ruh atau jiwa. Yang pertama, selalu dalam lindungan Allah. Yang kedua, jauh dari perbuatan yang buruk. Dan yang ketiga, selamat dunia dan akhirat. Demikianlah paparan tentang akhlak terhadap diri sendiri. Mudah-mudahan kita dapat memberikan hak-hak untuk diri kita, baik aspek fisik, akal maupun kolbu, sehingga kita menjadi orang yang bahagia dan selamat di dunia maupun di akhirat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.